Pada kesempatan ini kita akan membahas peran budaya organisasi. Dalam pembahasan ini, yang pertama diawali dengan fungsi budaya organisasi, kemudian elemen kunci budaya organisasi, yang ketiga jenis budaya, dan yang terakhir adalah budaya berbagi pengetahuan. Apa saja fungsi dari budaya organisasi? Budaya menciptakan pembedaan yang jelas. Budaya membawa suatu rasa identitas. Budaya mempermudah timbulnya komitmen. Budaya merupakan perekat sosial, dan budaya sebagai mekanisme pembuat makna. Apa saja elemen kunci budaya organisasi? Yang pertama, nilai lisan dan tertulis. Jadi, para pimpinan, karyawan tingkat manajerial memberikan contoh, memiliki tulisan-tulisan di intranet, internet, ya, bermacam-macam media. Yang berikut adalah harapan eksplisit dan implisit perilaku anggotanya. Setiap karyawan memiliki harapan, ekspektasi yang eksplisit dan implisit, terlihat dan tidak terlihat. Yang berikut adalah adat dan ritual. Setiap perusahaan, setiap organisasi memiliki adat dan ritual yang berbeda-beda. Kisah dan mitologi sejarah kelompok itu nyata, seperti misalnya Kolonel Sanders dari Kentucky Fried Chicken. Ceritanya begitu melegenda, setiap karyawan pasti tahu di seluruh dunia. Shop talk, bahasa digunakan dalam kelompok, itu jelas. Climate, perasaan ditimbulkan karena interaksi dengan orang lain, lingkungan. Dan yang terakhir adalah metafora dan simbol. Apa saja jenis-jenis budaya? Yang pertama, budaya komunal, memberikan rasa memiliki bagi anggota. Ini budaya yang paling tinggi, B1. Yang berikut adalah budaya network. Anggota diperlakukan sebagai teman dan keluarga. Yang berikut, budaya mercenary, fokus langsung pada tujuan. Dan yang keempat adalah budaya fragmented, rasa memiliki sangat rendah. Tentunya kita berharap bagaimana organisasi seperti di B1, sense of belonging, ada pada setiap karyawan. Budaya sebagai fondasi knowledge management. Budaya korporasi adalah komponen kunci untuk menjamin pengetahuan dan informasi kritikal mengalir dalam organisasi. Yang kedua, budaya berbagi pengetahuan dibangun atas dasar kepercayaan. Yang ketiga, sistem komunikasi merupakan sarana penyebaran budaya. Sebagai contoh, seandainya ada karyawan yang memiliki pengetahuan, skill yang khusus, dan ia tidak mau berbagi kepada teman kerjanya, maka pihak perusahaan harus mengajarkan, memberitahukan ke beliau bahwa sharing knowledge itu penting. Budaya berbagi pengetahuan. Budaya di mana berbagi pengetahuan dianggap sebagai norma, bukan pengecualian, di mana orang didorong untuk bekerja sama, berkolaborasi dan berbagi, dan mereka yang melakukannya akan diberikan reward dan seterusnya. Knowledge is power. Sharing knowledge is more powerful. Karakteristik lingkungan budaya berbagi pengetahuan. Struktur reward, keterbukaan dan transparansi, pendukung sharing, komunikasi dan koordinasi antar kelompok,
trust, dukungan manajemen puncak. Transformasi budaya. Orang melihat pemimpin untuk mengetahui apa yang penting dalam organisasi. Budaya disebarluaskan melalui cerita dan mitos. Dalam situasi krisis, pemimpin menunjukkan nilai dan asumsi. Sistem reward dapat memperlihatkan apa yang dianggap penting. Keputusan penting juga dapat memperlihatkan pentingnya nilai tertentu. Pemimpin mengkomunikasikan pentingnya nilai melalui apa yang mereka puji dan kritik. Contoh, menciptakan budaya organisasi berbagi pengetahuan. Jurnalis pengetahuan memulai interview orang-orang kunci untuk dokumentasi. Melaksanakan kumpul bersama, sarapan, makan siang, informal meeting, dan lain-lain. Membuat newsletter untuk publikasi inisiatif knowledge management. Menjalankan pilot project knowledge management, intranet, dan lain-lain. Mendesain ulang ruang kerja yang memungkinkan tempat berkumpul. Tempat berkumpul, sharing, berbagi. Mengubah kriteria evaluasi kinerja yang mengacu pada kompetensi berbagai pengetahuan. Demikian penjelasan mengenai peran budaya organisasi. Terima kasih.